Halo pendengar setia Lentera Sejarah, kembali lagi dengan saya Aditya. Di sini saya akan membahas tentang sejarah Nusantara yang berkependudukan Jepang, tentang Jepang. Di sini saya akan ditemani oleh dua narasumber saya. Dua narasumber saya ini bukan orang biasa, spesial. Orangnya spesial ini. Dua orang narasumber saya orangnya spesial banget. Jadi jangan sampai dilewatkan ya. Ya, ini dia narasumber saya yang pertama, namanya Arliansyah Akila. Salam dulu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke Arli, saya mau tanya tentang eh, alasan masuknya Jepang ke Nusantara dari Arli the underscore apa kamu ini? Ya, Yang saya. oh ya kamu. Ini bertanya tentang masuknya Jepang ke Nusantara. Ya, Alasan masuk Jepang ke Nusantara. jadi alasan utama Jepang masuk ke Nusantara yaitu adalah untuk mengamankan sumber daya alam, terutama minyak bumi, yang penting untuk mendukung perang mereka. Jepang juga ingin menggantikan kekuatan kolonial berat seperti Belanda dan mengusung seperti propaganda Asia untuk bangsa Asia. Oh, jadi Jepang masuk ke Indonesia itu ingin mengambil sumber daya. Ya, Sumber dayanya itu kayak apa? seperti ya rempah-rempah, minyak Oh, bumi, belerang dan lain-lain. oh, rempah-rempah yang biasanya dibuat orang Ya, buat jahe gitu ya. ya, Oh iya iya. Iya. Eh, itu juga tadi apa propaganda? ya. Iya, itu kurang asing sama saya itu. Apa itu Jadi propaganda? propaganda adalah upaya sistematis dan terencana untuk menyebarkan informasi, ide atau keyakinan tertentu dengan tujuan mempengaruhi pandangan, sikap, dan perilaku masyarakat. Oh iya 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 iya. Jadi alasan Jepang masuk Nusantara itu sebenarnya ingin mengambil sumber daya yang Ya, ada di Indonesia. ingin mengambil kekayaan Indonesia. Oh iya iya iya. Jadi ya saya tahu sekarang. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua dari Mo Rifki. Ingin bertanya tentang ini apa ini? Bisa Anda jelaskan apa alasan utama Jepang masuk ke Nusantara dan bagaimana situasi politik serta militer saat itu? Ya, setelah berhasil menduduki Nusantara, Jepang menerapkan beberapa kebijakan yang mencakup berbagai aspek, seperti kebijakan yang diterapkan Jepang, militer, yang wajib militer, yang kedua pemerintahan, liga ekonomi, yang keempat sosial, dan yang kelima cara untuk mengaruhi masyarakat yaitu propaganda dan pendidikan, referensi dan intimidasi. Yang ketiga pemisahan dan pengawasan. Keempat pemberian hasil ekonomi. Jadi situasi politik saat itu gimana militernya? Jadi situasi militer saya itu dikontrol penuh oleh militer Jepang. Oh, jadi saat itu pas penjajahan di Jepang, penjajahan di Indonesia oleh Jepang, Ya, itu dikuasai militernya, politiknya oleh Jepang. ya. Oh iya iya. Sekarang kita ke pertanyaan ketiga dari eh Mukhlis. Oh Mukhlis, oke. Mukhlis bertanya tentang ini. Setelah berhasil menduduki kebijakan apa saja yang diterapkan Jepang di Nusantara dan bagaimana cara mereka mengontrol di masyarakat. Oke, terima kasih Mukhlis. Ya, jadi Pertanyaan bagus. cara mengontrolnya yaitu dengan propaganda, yaitu menggunakan propaganda dan pendidikan untuk membangun dukungan, preferensi, mengintimidasi dan menindak para pembangkang, pemisahan untuk mengawasi dan membatasi organisasi yang tidak berjalan, dan juga intimidasi. Oke, saya sekarang bersama narasumber saya yang kedua, Ataya Kirena Gata. Mungkin beliau juga bisa tentang sejarah dikit-dikit ya. Oke, pertanyaan pertama ini dari Rizky Ramadan. Dari Rizky Ramadan, pertanyaannya adalah ya,
santai enjoy. Pertanyaan pertama adalah strategi. Saya yang mau tahu strategi apa yang digunakan Jepang untuk memasuki Nusantara. Jepang menerapkan beberapa strategi. Yang pertama yaitu serangan militer, yang kedua pengembalian aset ekonomi, yang ketiga sistem ekonomi perang, yang keempat penggunaan taktik propaganda untuk mendapatkan dukungan masyarakat lokal. Oh, jadi Jepang masuk Nusantara itu Ada beberapa cara. ya, yang pertama Serangan militer, penggunaan kekuatan bersenjata dari suatu negara untuk menyerang negara lain. jadi militer Jepang ke Indonesia nembak bum Ya gitu nggak ya. gitu juga. Yo. Ya pe dem. Ya itu kalau perang kayak Oh gitu. iya. Terus yang kedua itu pengembalian aset ekonomi. Ya. Yang ketiga sistem ekonomi perang. Yang keempat propaganda, penggunaan taktik propaganda untuk mendapatkan dukungan masyarakat lokal, masyarakat sekitar. Oh iya. Saya juga mau tanya, Jepang itu juga kan dikenal membawa perubahan di beberapa bidang seperti pendidikan dan ekonomi. Jepang juga dikenal membawa perubahan di beberapa bidang seperti pendidikan dan ekonomi. Bisa dijelaskan lebih lanjut tentang kebijakan-kebijakan tersebut? Jepang membawa perubahan seperti perubahan kurikulum pendidikan, pengenalan bahasa Jepang, serta kebijakan ekonomi seperti penguasaan sumber daya alam untuk kepentingan perang. Misal kayak sumber daya alam kayak ini, paham nggak sih? Oh iya. Jadi Jepang membawa perubahan itu dalam dampak negatif, positif, apa keduanya? Bisa negatif, bisa positif, tapi kita sekarang lagi bahas positifnya kayak perubahan buat Indonesia sih. Oh iya, dalam bidang pendidikan dan apa itu? Kayak kurikulum, Iya. apa kurikulum pendidikan, terus pengenalan bahasa Jepang kayak gitu. Kita kan bisa belajar bahasa Jepang kayak contohnya ya itulah. Iya. Oh jadi dalam sektor pendidikan, dalam ekonomi Jepang memberikan apa? Jadi Jepang kan membawa perubahan pada pendidikan tadi ya. Iya. Sekarang saya mau tahu itu tentang ekonomi. Apa ya perubahan dari Jepang? Seperti penguasaan sumber daya alam untuk kepentingan perang. Oh iya. Kita kan kaya akan sumber daya. Ya, kita emang kayak sumber daya sih, cuma orangnya aja ya yang kurang memanfaatkan Indonesia. Jadi banyak barang-barang yang diekspor dari luar negeri ke Indonesia, padahal Indonesia kan kaya akan sumber Iya, daya. padahal orang luar juga pengen sumber daya Iya. kita kayak rempah-rempah dan lain-lain. Iya, memang masyarakat Indonesia rata-rata kayak aku. Oke, kita masuk ke pertanyaan keempat. Di sisi lain, ada yang mengatakan Jepang juga membawa dampak positif. Apa pendapat Anda? Pendapat Anda ya? Dampak positif Ya. yaitu seperti peningkatan rasa nasionalisme, pelatihan militer bagi para pemuda kayak misalnya pemuda militer kayak tentara-tentara dan lain-lain, dan awal terbentuknya tentara Indonesia melalui peta. Jadi Jepang ke Indonesia ini membawa dampak positif yang banyak. Iya, banyak sih. Jadi kita bisa bersama-sama terus kayak nasionalismenya tinggi. Jadi Iya. Oke, jadi tadi sudah dampak positif. Sekarang aku mau tanya tentang dampak negatifnya dari Jepang ke Nusantara. Ada beberapa dampak negatif Jepang. Yang pertama, kerja paksa atau romusa. Banyak penduduk dipaksa bekerja dalam kondisi buruk, menyebabkan kematian dan penderitaan kayak dipaksa secara paksa iya. gitu. Terus eksploitasi sumber daya alam. Sumber daya alam dieksploitasi untuk kepentingan Jepang, merugikan masyarakat lokal kayak untuk kepentingan Jepang sendiri. Oh, jadi sumber daya Indonesia dieksploitasi ke Jepang. Kayak Oh, buat iya. mereka sendiri Iya, gitu, iya. kita enggak. Kayak misal, Kita nggak dapat apa-apa. ya dapat tapi kayak
waktu itu kan kita kan jadi budak, Iya. jadi kebanyakan buat Jepang gitu. Terus Jam Jepang. ya, represi dan intimidasi, penangkapan dan eksekusi terhadap tokoh pergerakan yang menentang kebijakan Jepang. Terus yang keempat, krisis pangan. Yang kelima, pengendalian budaya dan pendidikan. Yang keenam, perpecahan sosial. Yang ketujuh, kondisi ekonomi menurun, kayak fokus pada eksploitasi Jepang. Jadi ekonomi masyarakat lokal atau warga Indonesia itu jadi menurun. Oh iya. Ya. Banyak Jadi dampak memang negatifnya. Jepang ke Indonesia saat itu membuat dampak negatif dan positif. Ya ada ya setengah-setengah. Oh, tak kirain dulu pas aku SD itu diajarin dampak negatifnya aja, nggak ada positifnya. Ada Ternyata kok. ada ya. Ada. Oh ada. Kayak rasa nasionalisme itu kan Oh, iya. positif. SD yang soalnya kan cuma Belanda Iya. kalau Jepang. Sekarang SMP. baru tahu kalau sekarang baru tahu sih kalau Jepang juga. Bukan baru tahu, kayak kita yang ngeh kayak Iya, gitu. Mbak. Iya, baru tahu sih. Ajaran dari dulu. Iya. Oke, itu tadi pembahasan kami dari narasumber dua kami yaitu Ataya. Terima kasih Ataya. Kesimpulan yang saya ambil dari narasumber dua saya ini tentang dampak positifnya Indonesia ke Jepang, Jepang ke Indonesia. Dan tadi itu tentang propaganda gitulah. Jadi ya strategi Jepang ke Indonesia. Mungkin saya paham sedikit ya, tapi yang paling penting kalian yang paham. Aku nggak paham nggak apa-apa, yang penting kalian paham gitu aja. Oke, kembali lagi ya. Arli tadi ya, narasumber saya yang pertama. Gimana tadi ngopinya? Ya, iya. Oke, jadi podcast hari ini yang kita ambil sekarang ini tentang kependudukan Jepang, tentang Jepang masuk ke Indonesia. Saya menegaskan kembali poin-poin yang diambil dari podcast kali ini ya. Jadi poin-poin tentang kali ini itu tentang negatif dan positifnya Jepang ke Indonesia. Jadi kita itu harus tahu ya, Jepang ke Indonesia itu gimana, Belanda dulu ke Indonesia itu gimana. Karena kita ini anak-anak bangsa yang harus tahu sejarah-sejarah Indonesia sejak dulu sampai sekarang. Jika kita nggak tahu, gimana besok kita ceritain ke anak-anak kita, terus ya generasi selanjutnya bakal nggak tahu gimana sejarahnya dulu Indonesia memperjuangkan kemerdekaan, betapa beratnya orang-orang dulu untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Itu saja sih dari saya. Mungkin narasumber saya 1 dan 2, Ataya dan Arli bisa menambahkan. Sudah? Oh sudah. Oke, terima kasih ya narasumber saya Arli, Ataya sudah berkenan hadir di podcast Lentera Sejarah. Ya, Ya. sama. Semoga karirnya bisa tambah maju, Ya. karirnya bisa tambah baik lagi. Semoga pendengar dapat belajar dari apa yang kita sampaikan di podcast ini. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Dadah.